Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma abtalaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka wa dzikra manasina idal jalali wal ikram. Ya, baik. Kemarin kemarin ini ya, rangkaian gandeng magnetik ya. Kemarin pembahasan terkait ini rangkaian trafo untuk 3 fase ya, macam-macamnya, dan yang mode yang diimplementasikan secara langsung itu mode apa, Y atau delta ataupun kedua-duanya. Nah, kalau ini perhitungan ya, bila jadi ini referensinya saya langsung ambil dari jurnal ya. Saya ambil dari jurnal. Ini ntar saya share ya. Jadi rangkaian gandeng magnetik. Jadi bila mana suatu dua buah rangkaian atau lebih ya yang terhubung secara langsung atau tidak satu sama lain ya, akan tetapi mempunyai pengaruh antara satu lain secara magnetik. Ini akibat dari medan magnet. Ya, makanya di sini maka rangkaian tersebut dikatakan rangkaian gandeng magnetik atau magnetically coupled ya. Jadi beberapa peralatan listrik ya yang dibuat berdasarkan prinsip di atas itu seperti trafo ya, untuk mentransfer energi listrik dari satu loop ke loop lain. Jadi trafo itu kan suatu rangkaian induktor ya yang menghasilkan medan magnet yang saling gandeng ya, berdekatan ya, digandeng oleh suatu coil ya atau besi sehingga menghasilkan suatu medan magnet. Makanya disebut dengan magnetically coupled. Dan step shutdown. Nah, jadi ada jenis-jenisnya ya. Tipe gandengnya dua induktor itu. Yang pertama itu induktansi timbal balik atau mutual inductance ya. Jadi apabila ada dua, ini saya highlight ya, yang ada dua konduktor atau kumparan atau koil ya, atau kita sebut dengan lilitan 1, lilitan 2 yang berdekatan satu sama lainnya. Dan bila salah satu kumparan dialiri oleh arus, misalnya N1, tersebut akan timbul fluksi magnet, di mana flux ini dapat merambat ke rangkaian N2. Ya. Contohnya ini ya, yang mana flux yang merambat ke kumparan N2 akan menimbulkan tegangan pada kumparan N2. Sering disebut sebagai tegangan induksi. Ya, maka ini disebut dengan ini induksi timbal balik. Ini ilustrasi gambarnya ya. Jadi ini ada sumber arusnya, ya sumber tegangan di sini. Karena kita asumsikan sebagai generator ya. Generator sehingga dia sebagai sumber arus berubah terhadap waktu ya. Jadi ada tegangan di sini plus minusnya. Dan mengaliri, kita asumsikan ini N ya, lilitan atau kalau bahasanya belitan ya. Lilitan yang pertama, nah dia kan dialiri arus I, sehingga dia akan menghasilkan induksi magnet atau flux ya di area ini. Ini lambang arahnya. Nah ini bayangin aja ya. Ini jadi arahnya itu dari apa ke atas terus ke bawah, dari dalam dulu. Nah, gambar di atas adalah memperlihatkan sebuah kumparan ya, banyak lilitan. Jadi di kumparan akan timbul flux magnetik atau ini ya, flux magnetik itu lambangnya besi. Jadi berdasarkan hukum Faraday, kumparan akan terjadi tegangan induksi sebesar V ya, yang sebanding dengan perkalian jumlah lilitan. Jumlah lilitan N dengan perubahan flux per waktu. Jadi ini ya. Jadi tegangan induksinya itu ya, tegangan induksinya sama dengan sebanding jumlah lilitan, jadi semakin besar lilitannya akan semakin tinggi ya. Dan induksi dikalikan perubahan flux magnetik. Ini flux ini dihasilkan oleh arus yang mengalir pada induktor ya. Nah, flux terhadap perubahan waktu ya, di mana flux adalah diakibat dari perubahan arus. Jadi D turunan dari flux per DI. Jadi D ini sebenarnya perubahan ya, perubahan delta, namun bisa jadi diferensial.
Jadi ini perubahan flux terhadap perubahan arus, di mana perubahan dikali dengan perubahan arus terhadap waktu. Nah, ini kalau dicoretkan tinggal perubahan besi atau flux magnetik dibagi dt kan ya. Nah, ini kan sebenarnya sama yang di atas ini ya. Jadi sebuah induktor dialiri arus maka akan terjadi tegangan pada induktor tersebut. Ya, jadi di induktor tersebut akan terjadi tegangan. Jadi tegangan pada induktor itu sama dengan rumusnya ya nilai induktor untuk satuan Henry ya dikali perubahan arus terhadap waktu. Ya. Karena V tegangan tegangan sumbernya ya. Karena V itu sama dengan tegangan di induktor. Ya, ini kan kalau ini case-nya nggak ada ini ya, nggak ada resistor. Jadi dia paralel dengan induktor sehingga sama tegangan di VL dengan V sehingga L maka dari persamaan 7.2 dan 7.3 ya disubstitusi ini kan jadi V sama dengan VL ya. Jadi DI per D, jadi ini N psi per DI kali DI per DT sama dengan L DI per DT. DI per DT-nya hilang, tinggal L sama dengan N. Nah, sehingga diperoleh ini ya. Jadi induktor itu, nilai induktor adalah sama dengan jumlah lilitan dikali perubahan flux magnetik terhadap waktu. Jadi ini ada apa? L ini induktansi diri atau self inductance ya. Nah, jadi ada nilai induktor dirinya sendiri akibat arus yang mengalir di induktor tersebut sama nanti ada kalau bergandengan itu nah ini ya. Jadi selanjutnya apabila dua, kalau kan tadi satu kumparan ya, kalau ada dua kumparan itu akan menghasilkan induktansi L1 dan L2. Di mana jumlah lilitan masing-masing kumparan N1 dan N2 saling didekatkan ya satu sama lainnya. Digambarkan seperti ini ilustrasinya. Jadi ada komponen lilitan N2 sama N1. Nah, dari sini itu akan terjadi dua induktansi ya. Baik induktansi diri sendiri yang digambarkan oleh arah ini. Arah yang melingkar yaitu psi 1,1. Jadi dia nilai induktansi di dirinya sendiri di induktor L1. Terus ada induktansi dari induktor 1 ke 2. Jadi menginduksi di sampingnya. Nah, jadi dia menginduksi dirinya sendiri sama menginduksi tetangganya. Nah, jadi di sini kan menginduksi N2 ini ya, sehingga dari kumparan N2 terhadap kumparan N1 terjadi induktansi timbal balik. Ini dengan asumsi nggak ada arus yang mengalir ya. Jadi open circuit, jadi hanya terjadi induksi di dirinya sendiri sama induksi dari satu ke dua. Nah, sehingga dengan demikian besar flux yang timbul pada kumparan satu totalnya ya. Jadi total fluxnya yaitu flux di dirinya sendiri ditambah flux dari komponen lilitan satu ke lilitan tetangganya. Untuk case ini yaitu lilitan kedua. Makanya ini adalah psi sama dengan psi 1,1. Jadi lilitan di dirinya sendiri sama psi 1,2. Jadi dia menginduksi dari lilitan satu ke dua. Ya, maka karena adanya psi 1 total flux magnetik yang terjadi pada N1 yaitu terjadi induksi tegangan sebesar ini ya. Jadi ini V1 yaitu tegangan induksi yang terjadi pada N1 ya. Yaitu sama dengan perubahan psi flux magnetik total di N1 dibagi dt. Nah, karena komponen lilitan satu induksi N2 ya, sehingga di N2 akan timbul tegangan induksi sebesar V2 sama dengan perubahan flux magnetik. Flux magnetik yang mana yang digunakan yaitu 1 ke 2 ya. Jadi
flux total yang dikeluarkan ya, flux total yang dikeluarkan oleh kumparan satu itu kan flux dirinya sendiri sama flux ke tetangganya. Nah, kalau yang di N2 yang terjadi adalah flux yang diterima ya, timbal balik dari komponen satu. Makanya di sini yang dipakai adalah flux 1, 2. Adapun flux yang ada pada kumparan N1 disebabkan oleh karena adanya arus I1 ya, yang tadi yang mengalir pada kumparan N1. Yang mana flux ini akan menimbulkan tegangan induksi V1 tadi ya. Yang digunakan adalah total psi1 pada kumparan N1 seperti dilihat pada rumus ini yang 7.6. Nah, dari persamaan ini tegangan di komponen N1 dapat dibuat dalam bentuk seperti ini ya. V1 per dt ya. Ini yaitu V1 sama dengan N1 dikalikan ini ya. Jadi ya, V1 sama dengan ini L1 jadi N1 kali perubahan psi terhadap arus ini harusnya ya. Ini terhadap arus terus perubahan arus terhadap waktu. Jadi ditukar gini. Jadi N ini kita sebut dengan L ya, induksi. Jadi di mana untuk L1 sama dengan tadi rumusnya ya, yaitu jumlah lilitan dikalikan perubahan flux. Demikian pula pada persamaan 7.7 ya dapat dibuat dalam bentuk V2 sama dengan N2 ya dikali nah ini harusnya DI1 ini ya. Rumus yang seperti ini tadi ya. Nah, ini. Nah, ini ya, sebenarnya sama konsepnya ya. Yaitu yang awalnya V sama dengan N, ini harusnya kalikan N ya. Dasarnya, ini harusnya kalikan N, ini kalikan N ya. Ya, harusnya dikalikan N. Dan ini DI ya, sama. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke rumus tadi ya, yaitu L induksi di kumparan satu itu sama dengan lilitan di kumparan satu itu sendiri dikalikan perubahan flux magnetik pada kumparan satu. Jadi kan ada dua ya totalnya, yaitu psi satu itu sama dengan psi dirinya sendiri ditambah psi dari satu ke dua. Jadi untuk tegangan di sekunder atau N2 itu sama dengan N2 kali ini ya. Nah, jadi ini ya. Ini untuk tegangan ya, tegangan di lilitan 2 ya. Tegangan di lilitan 2 itu kan sama dengan N2 kalikan perubahan flux magnetik dari 1 ke 2. Psi 1 2. Aku bacanya psi ya. Psi 1 2. Nah, N2 kali psi 1 2 ya itu disebut dengan N12 tadi ya. Mutual inductance ya. Jadi induksi timbal balik yaitu dari satu komponen satu atau induktor satu ke 2 itu sama dengan N2 kalikan perubahan psi 12 per perubahan arus pada AI1. Nah, ini ya. Jadi ini kan perubahan psi dibagi perubahan arus. Nah, ini perubahan arus pada ini
komponen 1 karena ini kan akibat induksi dari komponen sumber tegangan pada komponen N1 ya. Sehingga V2 kalau ini karena M ini diganti dengan M12 ya mutual tadi. Ya, sehingga kalau disubstitusi di sini ya, jadi V2 sama dengan ini kan sama dengan M12 ya. Jadi M12 dikalikan DI per DT. Ya. Di mana namanya disebut dengan kali ini kan induktansi diri ya, self inductance. Di mana M21 ini disebut sebagai induktansi timbal balik dari kumparan N2. Jadi nilainya itu sama ya. Jadi ada M12 dan M21 itu sama. Yaitu M21 itu induktansi timbal balik dari kumparan N2 akibat flux magnetik dari 1 ke 2 dari kumparan 1 ya. Ini penting ini ya. N1 di mana subscript itu ini ya. Subscript itu ini yang besi 12 ini namanya subscript ya. Subscribe beda lagi. Kalau bahasa Inggris itu subscript. Ya, script. Jadi ini kayak ini N2, 2 ini subscript 2. Jadi komponen menunjukkan representasi dari suatu variabel ya. Kalau ini jadi besi 12 dari kumparan 1 ke 2. Nah, kalau di mana subscript 21 mengindikasikan hubungan tegang induksi pada kumparan N2 dengan arus pada kumparan N1. Ya. Ini. Selanjutnya apabila arus I2 yang mengalir pada kumparan N2, ini kalau dibalik ya, terus komponen 1 terbuka, ya. Apabila kumparan N2 dialiri arus I2, ini ya, yaitu sama, dia akan flux dirinya sendiri, disebut dengan besi dengan subscript 22. Jadi di N2 ini sama dia menginduksi ke tetangganya, yaitu besi 21. Ya, ini ya. Apabila kumparan N2 dialiri arus I2, maka kumparan N2 ini timbul flux besi 2. Besi 2 itu di mana total dari besi 22 ditambah besi 2 ke 1. Ya. Ini penting ini. Namanya tak blok karena penting ya. Nah, flux 22 adalah flux yang hanya melingkupi N2, sedangkan flux 21 adalah flux yang berasal dari kumparan N2 yang melingkupi kumparan N1. Sehingga dengan demikian, besar flux besi 2 yang timbul pada kumparan N2 ini akibat adanya arus ini ya, total tadi sama seperti ketika kondisinya di komponen N1 sumber arusnya, yaitu besi 1 sama dengan besi 11 ditambah besi 1 ke 2. Ya. Kalau ini dibalik kondisinya jadi sama, dia flux untuk komponen 2 itu sendiri sama flux dari 2 ke 1. Sehingga sama nilai tegangannya, ketegangan di V2 ya. Nah, ini harusnya kalikan dengan N ini ya. Nah, V1 sama dengan N1, jadi tadi kan sumber tegangannya, sumber arusnya kan di komponen 2 ya. Nah, jadi V2 ini hasil induksi dari induktor 2 yaitu sama dengan lilitan di N1 itu sendiri dikalikan perubahan flux dari 2 ke 1 ya. Jadi kalau untuk V2 itu ya ini yaitu induktor L2 dikalikan perubahan arus 2. Nah, karena pada kumparan N1 hanya ada besi 21, jadi kan dia N1 dikenai induksi dari komponen 2, di mana flux ini timbul karena adanya arus I2 tadi ya, yang mengalir pada kumparan N2. Sehingga persamaan 15 dapat dituliskan seperti ini. Jadi tegangan di komponen 1 itu sama dengan ini, M12 ini ya. Ini M12 dikalikan DI per DT. Tuh. M1 adalah sebagai induktansi timbal balik mutual inductance dari kumparan N1 akibat adanya flux besi 2 ke 1 dari kumparan N2.
Nah, dari penganalisa M21 dan M12, kalau M21 ini nilai induksi ya, nilai induksi dari komponen 2 ke 1, kalau M12 induksi dari 1 ke 2, maka dapat disimpulkan bahwa ini penting ya, dapat disimpulkan bahwa induktansi timbal balik terjadi karena adanya tegangan induksi pada suatu rangkaian akibat adanya perubahan arus per waktu pada rangkaian lainnya. Ya. Hal ini merupakan sifat induktor ya, di mana pada suatu induktor akan terjadi tegangan induksi akibat adanya arus yang merupakan fungsi waktu yang mengalir pada induktor lain ya, yang dekat dengannya. Sehingga dapat dikatakan induktansi timbal balik M yang satuannya dalam Henry, ya, ini nilai L-nya ya, adalah ukuran kemampuan suatu induktor untuk menginduksi tegangan pada induktor lain yang berdekatan dengannya ya. Nah, penting ini. Nah, jadi ada kan kalau ada dua induktor ya, dua induktor biasanya kan masing-masing induktor sudah memiliki induktansi masing-masing dengan satuan Henry ya. Nah, karena dia berdekatan juga ada nilai induktor di antara keduanya ya. Jadi ada induktor M21 atau M12. Jadi induktornya nggak hanya dua sekarang ya. Jadi ada M. Nah, ini walaupun induktansi timbal balik M selalu merupakan besaran positif, akan tetapi tegangan timbal balik M bisa beragam positif atau negatif ya. Jadi untuk menentukan analisa dia itu positif atau negatif ya, dengan konsep jari tangan. Apabila konduktor diletakkan pada telapak tangan dan ibu jari, jadi telapak tangannya ini induktornya, dan ibu jari tangan menggenggam kumparan searah dengan arah lilitan kumparan ya, maka jari telunjuk menunjukkan arah arus. Sedangkan ibu jari menunjukkan arah flux ya. Jadi ilustrasinya kalau ini beda lagi. Ini sama konsepnya kemarin ya. Jadi kalau ini kan lurus jadi kayak nembak gitu. Ya, ini arah arusnya jari telunjuk, arah fluxnya yang ibu jari. Ya, ini ya ilustrasi gambarnya ya. Nah, jadi ini kan ada lilitannya ya. Nah, kalau ini kondisinya ketika dua-duanya mengalir suatu arus ya. Mengalir arus. Nah, jadi di sini ada nilai M. Ya, biasanya kalau ini kan kalau secara analisa biasa ya. Ini kan ada dua induktor, jadi ada dua nilai L, yaitu L1 di lilitan 1, L2 di lilitan 2. Ada pertanyaan nggak dari sini ya? Jadi ini ya, jadi ada dua induktor yang saling berdekatan, di mana masing-masing induktor itu memiliki nilai induktansi masing-masing, juga ada induktansi antara kedua induktor, ya tadi ya, yaitu besi 12 sama besi 21. Itu nilainya sama dia. Ya, disebut dengan M. Kalau ini kan induktor L1 akibat dari induktansi dirinya sendiri, L2 induktansi dari dirinya sendiri juga, sedangkan M ya bukan L lagi, namun satunya sama Henry nanti, yaitu induktansi akibat dari flux ini 12 atau 21. Nah, dia bisa negatif, biasa positif ya. Nah, ini ada dua komponen, jadi aturan tangan kanan. Nah, ini penting ya, ini saya. Aturan tangan kanan A, jadi komponen A ini adalah nilainya positif dia, karena analisanya loop ya, ngeloop. Jadi analisanya looping, itu nanti kalau hukum Kirchhoff ya, analisanya, itu nanti yang induktansinya bisa nilai positif atau negatif ya. Jadi semisal saya analisa ini. Jadi kalau saya analisa di komponen rangkaian satu. Jadi ada dua rangkaian kan ini ya. Cuma ini berdekatan.
Jadi di rangkaian satu ini kalau analisa rangkaian listriknya, jadi tegangan di V1 karena ini mengalirnya ke sini ya. Ke sini jadi negatif V1 ditambah tegangan R1 ditambah tegangan di L1 ditambah tegangan M akibat dari flux tetangganya sebelahnya. Ya. Jadi kalau ini kan tegangan L1 akibat arus dirinya sendiri yang melewati di kumpulan dirinya sendiri ditambah tegangan akibat dari flux tetangganya. Jadi flux tetangganya itu kan arus I2 ya. Mau Nah, tanya, dia Pak. akan kenapa? Mau tanya. Ya, monggo. Itu yang induktansi yang besi 12 sama besi 21 yang gambar atas arahnya ke kanan semua, yang bawah kok ke arah kiri kanan, Pak? Nah, ini lihat. Yang atas ini nilainya positif ya. Ketika nanti ada hukum dot ya. Nah, ini hukum dotnya. Jadi ini dari kita main tangan ya. Jadi telunjuk itu arah arus, pesi itu arah jempol. Nah, ini kan kalau rangkaian satu ini kan ini arah arusnya ke sini ya. Dari kiri ke kanan ini, kan ini positif ke atas ya. Jadi ikuti yang positif dia arah arusnya. Ya, ini ke kanan. Nah, jadi fluxnya itu ke atas ini. Ke atas terus ke kanan. Jadi dia flux 1 2 dari rangkaian 1 ke 2 ke kanan. Ini juga sama ya. Jadi ini yang flux 1 2 itu yang kotak luar ini ya. Kan ada ibarat kayak dua kotak ini. Jadi kotak luar, jadi dia sesuai dengan arah tangannya yaitu ke atas. Sedangkan ini harusnya kan sumber tegangannya ini ya. Sumber tegangannya itu ini plusnya naik ke bawah. Jadi arah arusnya ini ke bawah sini. Ikutin sumber tegangannya ini. Sini ke kiri arah arusnya jadi telunjuk. Jadi jari apa? Telunjuk. Ya, jari apa? Jempolnya itu ya. Jempolnya itu ke bawah. Ini kan ya. Jadi ini ke bawah. Nah, sehingga dia menginduksinya yaitu dari bawah terus ke tetangganya ini baru ke atas. Sehingga dia searah. Sehingga nilai nilai tegangannya akibat dari induktansi pesi 12 atau pesi 21 itu adalah positif. Nah, kali ini kalau arusnya dibalik. Nah, ini harusnya kebalik ya. Jadi I2-nya itu arahnya ini positifnya di atas ya. Jadi I2-nya itu arahnya ke sini. Ke atas terus ke kiri, bukan ke bawah ini ya. Nah, ini ke kiri jadi fluxnya itu ke atas. Ini ya, fluxnya ke atas. Nah, dia sehingga berlawanan ini kan ke atas terus ke kanan. Kalau ini kan ke atas pasti ke kiri, nggak mungkin ke atas ke kanan ya. Karena dia akan menginduksi ke tetangganya yaitu ke kiri. Nah, sehingga dia berlawanan sehingga nilai nilai induktansinya itu negatif. Gitu, Mas. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi ini aturan main tangan. Ini udah ada, makanya ini saya blok kuning ya, karena penting untuk biar tahu dia itu positif atau negatif. Nah, sekarang itu ilustrasi tangannya. Nah, biasanya kalau di simulasi itu analisanya nggak mungkin kita akan gambar tangan, nggak ada di simulasi itu gambar tangan ya. Jadi indikatornya itu ini dot. Ya. Ini masih berhubungan dengan ini ya, tangan tadi. Jadi ada disebut dengan aturan dot, yaitu selain aturan dari tangan kanan lens ya, untuk menentukan tanda aljabar dari nilai induktansi timbal balik mutual inductance, masih ada yang disebut dengan aturan dot titik yang mengatakan adalah bila mana kedua arus dalam rangkaian gandeng, jadi ini dalam rangkaian gandeng ya, atau berdekatan sama-sama menuju tanda dot. Jadi arusnya itu sama-sama menuju tanda dot atau sama-sama meninggalkan tanda dot. Maka tanda aljabar dari M
itu adalah positif. Jadi ini aturan dot untuk arus sama-sama menuju ya atau meninggalkan tanda dot. Jadi kalau ini dia apa? Ya, ilustrasinya ini dikasih dot ya. Sama-sama menuju tanda dot. Nah, ini bayangin aja nah ini nanti jadi ada dua jenis ya. Ketika disimulasi ntar pasti ada ini. Ketika kita mau drag ya, membuat rangkaian disimulasi, itu mesti ada dua jenis seperti ini ya. Jadi dua jenis tandanya dia dua dot yang bersejajar ya, atau dua dot yang berseberangan. Nah, ntar jadi ada dua tipe. Ya, tipe mana yang digunakan. Nah, kalau untuk dua dot yang bersebelahan ini, jadi kan ntar memungkinkan itu arus meninggalkan atau menuju titik. Nah, jadi ini contohnya kalau sama-sama menuju dot, jadi dari ini loopingnya itu ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah, kan ini menuju dot ya. Kalau ini juga sama menuju dot, jadi yang dilewati arus pertama kali itu dotnya. Nah, begitu ini sama, ini meninggalkan dot ya. Jadi melewati kumparan dulu ya, baru dot terus keluar dari dot ya. Kali ini kan dot itu titik ya. Kali ini menuju dot ya. Karena yang dituju pertama kali ada dot. Kali ini kan meninggalkan dot. Lupa ini sama-sama menuju ya, enggak. Ini meninggalkan ya, meninggalkan dot karena kan ibarat ini udah masuk kumparan terlebih dahulu. Analisanya seperti itu ya. Ini masuk kumparan dulu, baru ibarat kayak pintu keluarnya. Kalau ini kan dotnya sebagai pintu masuk, jadi kayak menuju. Ini keluar dari dot. Nah, itu nilainya positif. Apabila salah satu arus menuju tanda dot, sedangkan yang lain meninggalkan tanda dot. Contohnya ini. Ya, arus menuju tanda dot dan yang lain meninggalkan tanda dot itu adalah nilainya negatif. Jadi kalau di ilustrasi, nah ini ya, ini contoh kalau di simulasi ya. Nah ini di simulasi di PESIM ini. Nah ini ada dua dot di saling sama ya, di posisinya di atas semua. Nah ini udah dipastikan nilainya positif ya untuk nilai M-nya. Ini saya crop dari simulasi ya PESIM. Nah, ini contoh. Adapun dimaksud dengan arus menuju tanda dot adalah, ya, ini tanda dotnya tadi ya. Ini arusnya. Bila mana tanda panah arus lebih dahulu mengenai tanda dot. Jadi arusnya itu mengenai dot terlebih dahulu ya. Kemudian tanda kumparan. Ya. Untuk indikator meninggalkan, ya, untuk indikator meninggalkan dia arusnya itu melewati kumparan terlebih dahulu, baru lewat dot. Nah, ibaratnya kayak pintu keluarnya gitu ya. Jadi ini harus meninggalkan tanda dot. Gitu. Nah, jadi ini ya. Jadi arus I1 dan I2. Nah, kalau ini kan rangkaian memiliki di dot yang sama ya. Yaitu sama-sama menuju dot. Nah, ini contohnya. Jadi dia udah ada karakteristiknya ketika induktor dengan spesifikasi dot di atas dua-duanya. Jadi nggak hanya induktansi di dirinya sendiri, juga ada induktansi disebut dengan M. Ya. Jadi dari induktansi 1 ke 2 atau 2 ke 1. Jadi itu ilustrasi dot. Ini yang pertama tadi ilustrasi dengan tangan. Nah, ini ya. Ini energi. Energi maksudnya nilai ini nilai tegangan itu sendiri. Nah,
di sini diketahui bahwa, nah ini tadi ya, jadi nilai M, ya, mutual inductance, baik dari 1 ke 2 atau 2 ke 1 itu sama, yaitu disebut dengan M. Ya. Jadi kalau M12, yaitu inductance di kumparan kedua, akibat arus di arus yang melewati kumparan 1. Dibalik lagi, kalau ini inductance di kumparan N2 akibat arus yang melewati di kumparan N1, komponen 1. Dan nilainya dia sama. Ini untuk lebih ininya kita ambil contoh ya. Nah ini ya. Contoh. Jadi suatu rangkaian gandeng magnetik, satu rangkaian gandeng seperti gambar di bawah ini. Jadi ini kalau ada pertanyaan langsung aja ya, masuk nggak apa-apa. Bentar. Monggo, pada kalian pertanyaan sebelum kita lanjut ke contoh, saya sambil presentasi. Jadi ini misal ini sumber tegangannya. Ini semisal kayak ini kan negatif ya, ini positifnya ya. Jadi kalau berdasar hukum loop ya, itu di sini tegangan sumber itu akan didistribusikan, ini seri rangkaiannya ya, secara seri. Jadi kalau secara seri akan didistribusikan ke sini, ke drop, ke tegangan di resistor sama tegangan di induktor. Ini juga sama ya. Ya, ini kita asumsikan V1 ya. Jadi ini kan minus V1 itu ditambah VR ya. Ditambah VL itu sama dengan 0. Jadi V1 sama dengan total tegangan di resistor ditambah tegangan di induktor. Ya, jadi ini V1 sama dengan ya R1 kali I1. Jadi arus ya. Ya, yaitu V1 sama dengan IR1 kali I1 ditambah tegangan di sini ya. L1 kan rumus tegangan di induktor itu tadi ya, induktor itu sama dengan L1, jadi diinduksi dirinya sendiri dikalikan perubahan arus terhadap waktu. Ditambah M, nah ini positif ya. Kenapa? Karena ini sama-sama menuju dot. Sama-sama menuju dot. Kalau ilustrasi tangan juga arah induktansinya, fluksnya dari 1 ke 2 atau 2 ke 1. Ya. Kalau ini aturan dot ya, beda lagi kalau tengah sama aturan dot. Nah, karena ini sama-sama menuju dot, sehingga nilai M-nya positif. Ya. Jadi ini untuk loop 1 ditambah M, induktansi dari ini ya, antara dua induktor dikalikan perubahan arus I2 terhadap DT. Lupa kok I2. Loh, karena dia tegangan timbal balik dari akibat induksi dari 2 ke 1. Nah, yang dirasakan oleh induktor 1. Jadi kalau di komponen kedua itu yang digunakan adalah M dikali DI1. Jadi untuk analisa di komponen rangkaian looping 2, ini yang dipakai adalah M perubahan arus I1. Karena dia merasakan ini induktansi dari timbal balik dari komponen I1. Arus yang melewati kumparan 1. Itu ya. Ada yang tanyakan?
Untuk ini, apa loop 1 dan loop 2? Belum, Pak. Belum ya? Paham ya di sini ya? Jadi ini M ini kalau ini kan tegangan akibat induktansi dirinya sendiri. Makanya dirinya sendiri ya ini arus untuk I1 melewati lilitan apa yang melewati ini L1 ya. Induktor 1. Nah, sedangkan ini dia juga ada tegangan induksi akibat ya, induktansi dari komponen tetangganya ya atau komponen yang kedua. Komponen kedua kan dia dilewati arus I2 sehingga dia menginduksi L1 ya. Di mana nilai induksinya itu disebut dengan M. Ya, jadi M ini sebenarnya kemampuan menginduksi sebelahnya ya, gandengannya. Dan itu totalnya sama antara 1 ke 2 dan 2 ke 1. Jadi ini juga sama, jadi ini induktansi balik dari rangkaian 1 ya. Harus I1 melewati L1. Nah, L1 ini L, induktor itu sama dengan J kali omega kali L ya. Jadi itu omega kali L. Jadi L itu adalah J kali, kenapa ini J? Karena dia komponen imajiner. Induktor, kapasitor itu komponen imajiner. Ya, jadi ini J kalikan omega L1. Omega itu 2 kali Pi kali frekuensi ya. Nah, jadi ini diganti oleh apa? J omega L1 ya. Jadi rangkaian seperti atas adalah rangkaian dalam wawasan dalam variabel frekuensi. Terus dikalikan I1. Pertanyaan adalah, lupa ini kok kalikan I1. Nah, omega kali L itu kan nilainya XL ya, ingat ya, impedansi ya. Nah, impedansi itu baru dikalikan dengan arus. Cuma ini impedansinya komponen J. Ya, untuk membedakan komponen real. Jadi ini komponen untuk imajinernya ya. Ini juga sama ya. J omega M bukan L lagi karena dia mutual inductance induktansi timbal balik ya dikalikan I2. Jadi ini dia merupakan ini ya arus fasor ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Jadi pertama kali ini dulu, ntar yang penting tahu ini dulu aturan dot sama aturan tangan tadi ya. Dan tahu V1 loop 1 dan loop 2. Pertemuan selanjutnya itu pertemuan 7. Jadi pertemuan 7 akan saya bahas langsung contoh-contohnya, drill-nya ya. Ini perhitungannya juga ya. Jadi di sini jadi ntar akan saya share 2 file. Pertama file jurnal ini, yang kedua adalah file ini, file PPT ya, sama penjelasannya. Di sini udah ada contoh-contohnya ya. Silakan dipelajari. Nah, ini terutama ini. Ini sebenarnya nggak perlu saya bahas ya. Perhitungan ini yaitu dalam bentuk rektangular ke fasor itu gimana caranya karena ini kan 3 fase ya. Jadi ada sudutnya masing-masing. Nah, contohnya ini. Jadi operasi mungkin saya akan bahas setelah ini yaitu operasi ini pembagian perkalian ketika dalam bentuk fasor, kapan dalam bentuk imajiner rektangular ya. Jadi ini contohnya. Jadi ini bukan transformasi ideal. Ya. Jadi ini konversi dari bentuk polar ke rektangular. Nah, ini ya.
sebelum menginjak ke perhitungan, yang akan saya bahas pertemuan terakhir ya, selanjutnya sebelum ujian. Nah, ini kita harus familiar dulu ya. Ini sebenarnya harusnya di ini ya, matematika ya, udah dipelajari. Nah, nanti karena ini kan 3 fasa ya. Nah, jadi ada komponen imajiner ya. Jadi kalau 3 fasa ada komponen imajiner itu ada 2 bentuk ya. Bentuk fasor atau bentuk polar ini. Ya, bentuknya itu nilai magnitudenya dengan sudut. Nilai magnitudenya itu nilai yang terukur ya, nilai yang terukur secara langsung. Ya. Contohnya mungkin ini contohnya ini ya, kayak ini kan masih bentuk imajiner ya. Ini masih bentuk imajiner. Jadi kalau bentuk polar itu seperti atau fasor itu bentuknya seperti ini. Jadi P ini bentuk polar ya. P ini nilai magnitudenya, ini nilai deltanya, nilai sudutnya. Jadi kalau dirubah ke bentuk seperti ini, jadi ini contohnya semisal tegangan. Tegangan itu pasti kalau dianalisa matematikanya itu pasti diketahui tegangan sama dengan nilai magnitudenya sama sudutnya. Ya, jadi dia sudutnya lagging atau leading ya dan seterusnya. Nah itu kalau dirubah ke rektangular seperti ini komponennya. Jadi ada komponen imajiner sama komponen real. Untuk mendapatkan komponen real sama imajiner dari bentuk polar itu rumusnya seperti ini. Jadi A ini komponen realnya itu sama dengan nilai magnitudenya dikali cos sudut. Untuk yang imajiner itu sama dengan nilai magnitud dikalikan sin sudut. Sehingga diperoleh seperti ini. Ya. Ini tadi impedansi ya, ZL itu J omega L, ZC itu sama dengan 1/J omega J. Omega itu ada 2 PF. J itu adalah akar min 1. Nah, terus kalau bentuknya rektangular, biasanya kalau perhitungan gini ya, itu biasanya dirubah ke bentuk rektangular. Kenapa? Mudah ya kalau dalam bentuk penjumlahan pengurangan. Ya, kalau dalam bentuk penjumlahan pengurangan, jadi contohnya ini ya, ini penjumlahannya, ini bentuk imajiner, ini campur ada yang real. Jadi kalau bentuk penjumlahan pengurangan itu paling mudah analisanya dengan bentuk rektangular. Karena kalau semisal ya, jumlahkan V1, V2. Jadi V1 ada komponen real sama imajiner, V2 juga ada komponen real dan imajiner. Jadi kalau dijumlahkan dikurangkan, ya tinggal analisanya satu-satu, yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner. Ya, bayangin kayak real apa contohnya seperti ini ya. Jadi misal V sama dengan ya 2 ditambah J3 ini kok V1 ya, terus ditambah yang V2 misal 4 dikurangi J4 ya. Nah, kan ada komponen real, ada komponen imajiner. Jadi kalau dijumlahkan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, ya kali ini contohnya penjumlahan ya. Ya udah, untuk yang real dijumlahkan dengan real, jadi 4 tambah 2 yaitu 6. Jadi gini kan, 4 tambah 2. Ya. Terus ditambah 3J3 dikurangi J4. Ya udah, jadi hasilnya adalah 6 J3 kurangi J4 berapa? Yaitu min J ya. Itu min J. Nah, ini. Tuh, ya. Biasanya yang diketahui itu bentuk polar. Terus untuk dianalisa perhitungan dirubah ke bentuk rektangular terlebih dahulu. Untuk cara merubahnya itu ya seperti ini tadi. Kalau dibalik, semisal kalau udah perhitungan dari bentuk rektangular ke polar, itu caranya seperti ini, yaitu mencari nilai magnitudenya P ini ya, kan dibalik ya. Terus mencari sudutnya. Untuk mencari nilai P-nya itu sama dengan ini, yaitu akar ya. Akar nilai realnya dikuadratin ditambah nilai imajinernya dikuadratin di kuadrat. Terus untuk sudutnya adalah ya tetanya itu alfa. Ini kalau komponennya ini ya sama-sama positif ya. Alfa sama dengan inverse tangan ya, pembagian antara B ke A. Oke, ini ntar kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan dari sini? Belum, Pak. Belum ya? Baik, kalau nggak ada, mungkin cukup